Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera selalu. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur hari ini kita masih diberikan nikmat ya, khususnya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar ini. Artinya bahwa kalau kita masih diberikan kenikmatan ini, maka harus kita syukuri. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, Nabi kita, Nabi besar Muhammad itu diutus oleh Allah sebenarnya hanya satu, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Udah itu saja. Jadi untuk memperbaiki akhlak agar nanti kita semua umatnya itu memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Jelas kita umat Islam itu salah satu alatnya adalah sholat. Sebenarnya alatnya banyak, sholat, zakat, puasa, haji. Oke lah, kita membicarakan sholat saja. Sholat ini tujuannya sebenarnya untuk saat ini atau untuk nanti. Hasilnya apakah bisa kita rasakan hari ini, sekarang, atau masih nanti? Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa inna sholata tanha anil faksa iwal mungkar, bahwa dalam kita mendirikan sholat itu tujuannya adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Keji dan mungkar itu adalah akhlak. Maka sangat identik sekali dengan hadisnya Nabi tadi, bahwa Nabi itu adalah diperintahkan oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak. Sementara kita umatnya itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat, yaitu agar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini adalah termasuk akhlak. Apakah kita selama ini sudah termasuk umat yang sudah memiliki akhlak yang baik? Maka bisa kita cek dalam diri kita sendiri masing-masing ya. Kita masih mengambil haknya orang lain? Apakah kita masih menghujat? Apakah kita masih menyakiti orang lain? Apakah kita masih mengambil haknya orang lain? Kalau ini tetap masih kita lakukan, sementara kita juga sholat 5 waktu, rutin kita jamaah, tapi tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang keji, berarti kita masih belum mendirikan sholat. Ya, padahal jelas dikatakan bahwa agama itu akan runtuh bagi orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Kalau selama ini mungkin kita sudah melaksanakan sholat, tapi keseharian kita sering masih melakukan banyak kesalahan. Kita masih menghujat orang yang tidak sesuai dengan aliran kita. Kita masih membuat kata-kata yang kotor. Bahkan yang baru terjadi kemarin, seorang yang memiliki jabatan dalam bidang keagamaan ya, ternyata dia juga melakukan suatu kekejian, padahal dia malah sholat. Jelas mereka sholatnya 5 waktu ya. Dia orang yang memiliki jabatan tertinggi di bidang keagamaan, ternyata dia juga melakukan yang namanya korupsi. Bahkan yang dikorupsi itu, ini menurut berita ya, itu adalah perjalanan suci. Perjalanan suci saja masih dikorupsi. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita masih sempat ingat, ada juga salah satu menteri agama kita itu mengkorupsi Al-Quran. Artinya perkataan Al-Quran itu dikorupsi. Dan banyak lagi, padahal mereka sholat rutin 5 waktu.
berarti kan dia bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah tadi, bahwa sholat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Maka sebenarnya sholat itu adalah ya yang bisa kita rasakan hari ini, saat ini, sekarang, tidak perlu nunggu besok. Apakah sholat kita itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau sholat itu ternyata masih belum berdampak, maka kita masih masuk kategori golongan orang-orang yang merobohkan agama. Tadi kan jelas bahwa orang yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Yang tidak melaksanakan sholat merobohkan agama. Dia melaksanakan sholat, tapi dia juga melakukan kebohongan, dia melakukan korupsi, dia mengambil hak orang lain. Ini kan akhlaknya keji. Kalau akhlaknya keji berarti kan sholat yang dia laksanakan kan masih belum berdampak. Berarti dia masuk golongan orang yang merobohkan agama, walaupun dia sholat, tapi sholatnya masih belum berdampak. Sholatnya masih belum mendirikan sholat, masih melaksanakan sholat. Teman-teman dimanapun Anda berada ya, tentunya apa yang saya sampaikan ini sedikit mungkin banyak sesuatu yang tidak saya paham, tapi tidak apa, karena kita dalam kehidupan ini selalu ada perbedaan, tapi minimal marilah kita menjadi manusia yang baik. Karena jelas Nabi mengatakan bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Begitu ya. Oke, kalau sudah cukup sekian saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam berusaha. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.